skincare yang mengandung apa merkuri ya. Gimana menanggapinya? Menurut saya itu adalah pengawasan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai dokter, sebagai konsumen untuk mengawasi semua produk-produk yang berbahaya, akan tetapi tetap otoritasnya itu kembali lagi ke BPOM. Jadi saya sebagai dokter, saya sebagai content creator atau misalnya influencer tidak berhak untuk mengklaim bahwa ini produk adalah berbahaya tanpa ada validitas yang jelas. Karena meskipun kita memakai uji lab, menurut saya uji lab itu ada human error. Validasinya itu diragukan apabila kita hanya uji lab satu lab. Jadi saya harap di sini sudah ditegaskan juga oleh Profesor Taruna Ikrar bahwa itu adalah otoritas atau kewajiban dari BPOM untuk mengawasi obat, kosmetik, dan makanan. Jadi jelas itu sudah sesuai dengan undang-undang dan kita sebagai dokter tidak berhak untuk mempublikasikan bahwa suatu produk itu berbahaya tanpa ada dasar yang jelas, apalagi hanya satu uji lab. Menurut saya itu validasinya itu kurang, validitasnya itu kurang karena kita ini kan based on science. Kalau kita melakukan penelitian, minimum itu kita lakukan uji lab itu berkali-kali di tempat yang berbeda. Karena contoh misalnya kita melakukan skripsi, narasumber kita atau misalnya sampel kita tuh nggak bisa hanya satu sampel. Biasanya kita sebar kuesioner itu ke 100 orang. Kita sebar penelitian itu di lab beberapa lab, nggak cukup di satu lab. Karena bisa aja ada human error, apalagi ini untuk mempublikasikan di mana hasilnya itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya ternyata itu ternyata ada human error di labnya, otomatis kan kasihan loh brand tersebut, ibaratnya kena fitnah gitu kan ya. Atau ya menurut saya kita semua itu harus sesuai dengan koridor-koridor yang ada di Indonesia. Contohnya kalau misalnya ada orang yang maling, otomatis kita jangan main hakim sendiri. Kalau itu jelas ya orang itu melakukan tindak pidana, kita tidak berhak untuk gebukin si maling tersebut. Kita kalau ada orang yang maling jelas-jelas melakukan kesalahan, biasanya kita serahkan ke pihak yang berwajib. Sama halnya dengan maraknya skincare yang berbahaya ini, kita harus bekerja sama dengan BPOM. Misalnya kita tahu dicurigai skincare tersebut berbahaya dan mungkin kita uji lab, hanya satu lab, kita nggak yakin, dan sebagai seorang individu itu menurut saya tidak elok ya untuk mempublikasikan sesuatu dan dimana itu adalah tugas dan kewajiban dari BPOM. Nah, jadi lebih baik hal tersebut dilaporkan ke BPOM. Kita sebagai orang masyarakat Indonesia yang baik yang mengetahui bahwa ada skincare abal-abal, tidak ada notifnya, kemudian dicurigai ada bahan berbahaya, merkuri, hidrokinon atau steroid yang berlebihan. Fungsi kita itu atau misalnya apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat, yang kita lakukan adalah lapor ke BPOM. Itu yang paling utama, dan BPOM lah yang berhak mempublikasikan bahwa skincare merek A, B, C itu adalah tidak layak. Jadi saya rasa kepada reviewer yang dia merasa dirinya itu base-nya dokter atau saintis, tolong sesuai dengan jalur dan koridornya gitu. Kalaupun memang dia ingin mempublikasikan ya dengan kita kan ada badan khusus ya, jadi lebih baik dikembalikan lagi saja ke badan yang berwenang, jangan men-take over kerjaan orang. Ya itu tadi, ketika ada orang yang melakukan tindak pidana pencurian, bukan hak kita untuk gebukin si pencuri tersebut. Itu namanya main hakim sendiri, dan ketika kita main hakim sendiri pun sudah melanggar pidana. Jangan sampai niat kita ini baik akan tetapi melanggar sesuatu juga gitu loh.
Jadi dan ini juga jangan sampai ada konflik of interest karena setahu saya reviewer tersebut memiliki brand skincare sendiri, dimana seolah-olah skincare lain itu jelek dan skincare dia yang paling bagus. Menurut saya coba kita janganlah kita menjatuhkan orang untuk menaikkan produk kita. Dok, boleh nggak Tapi sih? yang menarik di sini banyak review dan ujung-ujungnya adanya tindakan kayak pemerasan. Menanggapinya gimana, Dok? Ya itulah yang harus kita hindari ya, mereview terus seolah-olah nanti diperas. Kalau misalnya maksudnya di sini tuh pemerasan itu gimana yang Kalau supamanya ini nggak, kalau dia nggak mau bayar? nanti bakalan di blow up terkait skincare-nya. Oh iya, itulah Bisa juga berarti kan udah jadi ajang buat pemerasan pihak-pihak ya lain. sudah konflik of interest, pengancaman, itu juga kan niatnya sudah berubah dong. Yang tadinya katanya pahlawan masyarakat padahal dia sebetulnya punya misi agenda pribadi. Itu yang menurut saya tidak elok. Makanya kalau saya kan saya bisa aja mau viral review tapi itu bukan saya merasa itu bukan tugas saya karena ada BPOM, ada Badan Pengawas Obat. Disitulah mereka yang mengawasi. Kita boleh mengawasi dengan proaktifnya itu membantu, mungkin melaporkan biar mereka yang mempublikasikan karena mereka ini adalah badan otoritas negara yang memang ditunjuk. Jadi kita sebagai independen menurut saya bukan tugas kita. Kalau misalnya mereview, oh ya ini mungkin lembut apa mungkin oke. Tapi kalau sampai ke kandungan, sampai ke persentase, menurut saya itu terlalu jauh. Apalagi hanya ibaratnya itu tertuju atau berdasarkan hasil uji lab yang hanya di satu lab, dimana bisa saja lab tersebut ada human error. Makanya di sini kalau memang niat untuk mereview edukasi yang sungguh-sungguh seperti selayaknya organisasi, ya lakukan penelitian seperti jalur-jalur seorang ilmuwan dan saintis. Berarti labnya itu harus diuji lab di beberapa tempat gitu, di lab minimum 20 lab ternyata menunjukkan hasil yang sama gitu, karena kan limit dari ibaratnya tuh lab itu ya nggak semuanya validitasnya itu 100% trusted lah, terpercaya gitu. Oke, Dok. Perlu nggak sih adanya standarisasi dalam membangun atau bikin usaha skincare? Dok, Gimana perlu nggak sih adanya standarisasi dalam membangun usaha skincare? Kayak kan belakangan ini banyak influencer yang pada speak up ya, yang bukan dari bidangnya gitu loh. Akhirnya berdampak kan yang sesuai dengan bidangnya ya. Perlu nggak Sebenarnya diadakan? dokter sendiri bukan bidang kita loh untuk farmakologi gitu-gitu. Itu lebih ke arah ada kita ini penyakit. Jadi dokter itu lebih ke arah penyakit ya, lebih ke arah edukasi kesehatan, edukasi itu nggak usah buang-buang memori sebentar. Jadi menurut aku itu tadi maksudnya siapa nih yang mereview yang bukan itu tuh? Perlu nggak sih adanya standarisasi kalau misalkan orang mau membangun suatu skincare gitulah, karena kan banyak influencer yang buruh arah, katakan itu ya, yang berstatement yang menjatuhkan usaha bisnis ini kan. Sedangkan yang benar profesi dokter aja yang nggak terlalu heboh gitu. Misalnya gimana? Ya contoh kalau misalkan dia kan bukan dari bidang dokter atau kesehatan ya. Kalau dokter tentu kan ada basicnya kan, mengetahui soal kesehatan. Sedangkan di sisi lain kan tidak mengetahui saja. Yang penting asal punya uang dia bisa ngebangun suatu usaha skincare. Sebetulnya kan itu mereka berhak saja ya, namanya maklun. Gitu loh. Jadi setiap orang juga berhak memiliki usaha skincare. Berarti kita kan sebutnya itu adalah sistem maklun gitu. Dan itu atau di pabriknya sendiri kan biasanya mereka punya research and development sendiri. Jadi disesuaikan
oleh research and development, mereka biasanya ya banyak, nggak harus selalu dokter yang harus punya produk. Contohnya Kylie Jenner, yang lain-lain, karena mereka juga punya timnya gitu loh. Jadi nggak harus selalu dokter, hanya dokter gitu yang boleh punya skincare. Enggak, semua orang juga berhak untuk memiliki. Tapi kalau misalnya yang mengeluarkan obat baru hanya dokter, karena krim itu ada yang namanya kosmetik, ada juga obat. Itulah yang kita namakan etiket biru. Etiket biru itu masuknya adalah obat yang biasanya dikeluarkan oleh dokter. Jadi tidak bisa dijual bebas, harus dengan resep dokter. Nah, kalau itu tidak bisa dijual sembarang. Jadi tidak bisa influencer menjual krim yang mengandung obat gitu loh. Jadi ada beberapa memang keadaan tertentu yang memang kita resepkan sebagai dokter dan tidak dijual bebas tanpa resep. Itu ada krim-krim itu krim kosmetik, ada juga krim obat. Dok, ada imbauan nggak sih buat para pelaku bisnis kosmetik gitu untuk agar lebih aware gitu untuk manfaatnya dengan? Kalau menurut saya sih untuk pemilik brand ini lebih banyak uji klinis, trial and error, bagaimana efeknya ke masyarakat. Jadi sebelum di marketing itu dicoba dulu ke beberapa banyak customer supaya nanti ketika dites itu memang reaksi alerginya seperti apa, kemudian tuh apakah ini betul-betul bagus kandungannya, dan jangan bohong. Jadi misalnya ada kandungannya itu ibaratnya di sini saya nggak tahu ya batasan overclaim itu seperti apa, tapi kalau saya sarankan jangan kandungannya yang tidak ada diada-adakan gitu loh, atau kandungannya yang ada malah seolah yang berbahaya dibilang tidak ada. Jadi lebih ke arah harus memiliki etika bisnis yang baik sehingga tidak merugikan masyarakat. Oke. Makasih banyak ya. Thank you, Dok. Tadi wawancara doktif. Udah semua.